Ketika kita bicara tentang tasawuf, kita mesti bedakan mana yang ilmu tasawuf, mana yang amaliyah tasawuf, mana yang akhlak tasawuf, mana yang perilaku sufi. Nah, kita ini kadang-kadang belajar tasawuf, materi yang disampaikan itu akhlak tasawuf gitu. Mana tasawufnya? Baru akhlak tasawuf. Kita sudah tua-tua begini, bukan tidak butuh seperti itu. Itu sebenarnya sudah menjadi buah. Buah dari amal dan ilmu akan menimbulkan akhlak. Nah, yang penting dikejar itu dua. Ilmu tasawufnya mana? Amal tasawufnya mana? Jadi siapapun guru tasawufnya, dua ini yang kita kejar. Yang pertama, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu ketuhanan. Ya, ilmu ketuhanan. Jadi Allah itu ghaibul ghuyub, maha ghaib. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Makanya kita tidak bisa untuk mengkaji tentang Allah itu secara langsung. Nggak bisa, dilarang oleh Nabi, ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi. Jangan mengkaji zat Allah, nggak akan ketemu, nggak, otak kita nggak nyampai. Lalu apa? Kajilah ciptaannya. Mengkaji ciptaannya itu banyak sekali. Namanya alam. Selain Allah itu sebut alam. Nah, untuk memudahkan kita, maka ulama tasawuf membagi ada alam kabir, ada alam saghir. Nah, kalau alam kabir, alam terkembang, ya, ada banyak sekali. Lebih memudahkan, kajilah di alam saghir. Alam saghir mana? Diri kita ini. Ya, diri kita ini alam saghir. Ya, makanya orang tasawuf mengatakan, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka mengenallah dia akan Tuhannya. Nah, kalau begitu diri kita inilah. Jadi ilmu tasawuf itu apa? Ilmu pengenalan diri. Nah, ya. Kaji diri. Ya, kalau diri kita saja nggak tahu, bagaimana kita akan tahu sama Tuhan kita? Ya, mengkaji diri ini bukan mengkaji tahun berapa lahirnya, berapa berat timbangannya. Nah, nggak perlu itu. Siapa nama bapaknya, lahirnya di mana, itu enggak. Bukan itu. Mengkaji diri, diri yang terdiri dari zahir dan batin, diri jasmani, diri ruhani. Keasalan tubuh yang zahir atau keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus. Contohnya apa? Ini contoh saja, ya. Keasalan tubuh yang kasar, air, api, angin, tanah, itu keasalan, ya. Nah, air, api, angin, tanah. Air itu jadi apa bagi kita? Air jadi tulang bagi kita. Untuk apa? Menegakkan alam batang tubuh, tempat terjali sifat Tuhan. Api jadi darah bagi kita. Untuk apa? Menerangi alam batang tubuh, tempat terjali sifat Tuhan. Angin untuk apa? Urat, jadi urat bagi kita. Untuk apa? Menggerakkan alam batang tubuh, tempat terjali sifat Tuhan. Tanah, kulit dan daging bagi kita. Untuk apa? Mengokohkan alam batang tubuh. Ini alam batang tubuh, tempat terjali sifat Tuhan. Nah, ini dikupas lagi lebih jauh. Ya. Sifat apa yang terjali di situ? Ya. Kalau dikatakan air menjadi tulang bagi kita, tempat terjali sifat Tuhan, sifat apa yang terjali di sana? Itu satu, gitu ya, gambarannya. Ya. Kemudian keasalan tubuh yang halus, diri kita yang sebenarnya. Kalau ini mah cangkangnya nih. Ya. Diri kita yang sebenarnya adalah ruh kita itu. Dalam bahasa tasawuf ini disebut dengan ayan sabitah. Kalau yang ini disebut ayan kharajiyah. Ya. Nah, coba diri kita ini ada 4 lapis tadi, ada ayan kharajiyah, ada ayan sabitah, ada wujud yang am, ada wujud muhad. Ini bahasa tasawuf, ya. Nah, tentang keasalan tubuh yang halus ini dari mana asalnya? Dari asal lagi wujud, ilmu, nur, syuhud. Mana wujud, mana ilmu, mana nur, mana syuhud.
apa yang ada pada kita ini. Nah, itu gambaran mengkaji diri. Itu tersebut yang menurut saya itu ilmu tasawuf. Jadi kita jangan terkecoh ya. Belajar tasawuf didatangkan guru tasawuf yang diajarkan akhlak tasawuf ya. Ya. Rugi kita, Pak. Waktu kita sangat sempit. Kita mutar-mutar di situlah gitu. Gitu. Umpamanya pakai akhlak tasawuf, kita harus ikhlas. Kita harus sabar. Iya perlu untuk dikaji ya. Tapi sebenarnya itu sudah lewat masanya. Dari SD, SMP, SMA itu sudah dari dulu sudah kita kaji itu. Nah, jadi ya dan kita sudah tahu itu gitu ya. Nah, sesuatu yang kita sudah tahu ngapa diulang-ulang? Ada? Jangan sampai kita hanya diberi informasi tapi tidak diberi solusi. Contohnya begini, mulai dari SD. Nah, kata guru dulu, iri dengki sama teman sebangku nggak boleh. Tahu? Nanti masuk SMP juga begitu, masuk SMA begitu. Di masyarakat kata kiai, kata ustadz nggak boleh iri dengki sama orang lain. Itu informasi. Ya dah? Solusinya gimana? Ini yang kadang-kadang nggak diberi solusi itu, hanya informasi. Sama logikanya begini. Bapak punya kebun, katakanlah kebun cengkeh atau kebun kopi. Alang-alangnya banyak, tumbuh alang-alang. Lalu ada orang lewat, Pak, ini alang-alangnya kalau dibiarkan nanti cengkehnya mati. Oh ya, satu. Datang lagi satu orang, ya masuk ke SMP, Pak, alang-alangnya ini kalau dibiarkan ini nggak berbuah cengkehnya nanti bisa mati nih. Ya. Sampai SMA begitu juga. Ini informasi. Lalu solusinya apa? Nah, mestinya setelah informasi ditimbul, ambil randap, begitu semprot. Nah, itu solusinya. Jadi jangan hanya informasi saja. Nah, mana randapnya, mana semprotnya, kapan kita nyemprot, bagaimana cara nyemprotnya, kan gitu. Ini iri dengki nggak boleh. Itu baru informasi bahwa alang-alang itu bisa membunuh cengkeh. Lalu bagaimana solusinya? Itu ya. Semprot, bagaimana cara nyemprotnya? Talqin zikir. Ya, sudah talqin zikir, amalkan zikir. Tekuni ya. Istiqomah amalkan zikir. Jangan hanya informasi. Kalau informasi, dengar ceramah informasi, tapi nggak ada aksi, nggak ada gunanya, Pak. Ya dah. Mana aksinya? Ya dah. Laksanakan kalau sudah talqin zikir. Bukan hanya diketahui, bukan. Tasawuf itu bukan pengetahuan saja, Pak. Amaliyah. Tidak akan terasa kita belajar tasawuf kalau hanya dengar ceramah, tapi tidak beramal. Zikir. Kita sudah talqin zikir dari dulu gitu ya. Dan itu solusinya. Kenapa? Karena Rasul sudah mengatakan likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, itu kan. Jadi solusinya itu amalkan. Kalau nggak diamalkan nggak akan berfaedah buat kita. Cuman hanya pengetahuan. Tahu ini, tahu itu, tapi nggak ada aksi. Sama dengan itu. Ya, alang-alang kalau dibiarkan cengkeh bisa mati. Udah satu itu. Datang lagi yang lain begitu juga. Tapi kitanya nggak pernah nyemprotnya. Tetap saja alang-alangnya tumbuh. Ya, dengar ceramah sana, dengan ceramah sini, gitu kan, informasi. Tapi nggak ada aksi. Makanya kalau zaman dulu, Pak, belajar tasawuf itu nanti dulu urusan pemikiran. Amalkan dulu. Zikir dulu. Itu yang penting, gitu ya. La ilaha illallah. Amalkan dulu itu. Ya, kenapa? Ada satu hadis, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a minan nar. Siapa orang yang berzikir sebanyak 70.000 dengan kalimah la ilaha illallah, Allah lepaskan dia dari api neraka. Makanya dulu itu ya,
Orang kalau belajar tasawuf itu amalkan, selesaikan zikir 70.000 dulu, baru lanjut yang lain. Nah, itu penegasan, Pak. Jadi artinya tidak cukup hanya pengetahuan, tetapi bagaimana kita mengamalkan. Tasawuf itu membenahi rasa, gitu ya. Jadi bukan hanya membenahi pikiran. Kalau kan pengajian ceramah itu membenahi pikiran, membenahi rasa, amalan.